mendengar. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara Dan ada pada saudara juga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan 28 ayat 1. Apakah saudara dan saya setia mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan perintahnya dalam hidup sehari-hari? Dengan sejujurnya, kami mengakui belum sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus bab 2 ayat 1, 4, dan 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kasih karuniamu buatku
Marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, Engkau bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu persiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk menerima sabda-Mu, sehingga itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 15-20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak terasa hampir 2 bulan kita menjalani ibadah, kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, mengurangi rasa syukur kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan memulai perenungan kita pada hari ini dari Efesus 5 ayat 15-20. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia tentu kita memiliki hak untuk bersikap atau menentukan pilihan. Dapat dikatakan bahwa kita memiliki kebebasan atas diri kita dalam melakukan tindakan atau menjalani kehidupan ini. Dari pernyataan ini kemudian timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan memiliki kebebasan kita dapat sesuka hati dalam bersikap atau bertindak? Sikap atau tindakan terkadang memang dilakukan untuk tujuan kepuasan diri sendiri atau kepuasan pribadi. Tetapi kita seringkali melupakan bahwa banyak hal dari sikap atau tindakan yang kita lakukan pun memiliki imbas atau melibatkan orang lain. Hal ini mengingatkan saya dengan sebuah kejadian dulu ketika saya tinggal di asrama. Ketika tinggal di asrama, kami diajarkan untuk saling berbagi dalam banyak hal, termasuk makan. Tetapi masih banyak dari kami yang terlihat atau terkesan bodoh amat untuk melakukannya. Ketika teman saya, sebut saja Gondes namanya, dia baru selesai makan dan ingin makan lagi atau tanduk. Dia kami tegur karena di asrama jatah makan yang diberikan per anak hanya 1 porsi. Otomatis kalau si Gondes nambah dan mengambil makanan lagi, teman kami yang lain tidak akan mendapat jatah makanan. Kami menegurnya seperti ini. Des, kamu udah makan, jangan ambil jatah yang lain. Kemudian sambil cengengesan si Gondes menjawab, "Ya ben sakarepku wong sing leleh." Tetapi dia tetap makan dan tanpa rasa berdosa karena secara tidak langsung dia membuat teman yang lain tidak mendapat jatah makanan. Keesokan harinya ternyata si Gondes mendapatkan balasan dari tindakannya ketika dia tidak mendapat jatah makan. Kami yang menegurnya kemarin tentu tahu. Sontak kami tertawa dan berkata, "Kapokmu kapan?" Ini celetukan kami kepada seseorang yang sesuka hati dan sudah kena imbasnya. Melalui gambaran sederhana tersebut dapat dilihat bahwa kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan untuk merespon dan bertindak.
Si gondes yang memiliki sikap dan tindakan sesuka hatinya memposisikan kebebasan yang ia miliki sebagai alat untuk memenuhi keinginannya pribadi, dan secara bersamaan juga ia merugikan orang lain. Terkadang kebebasan yang dimiliki membuat seseorang membenarkan apapun yang ia lakukan dan mengesampingkan dasar kehidupannya. Lalu bagaimana cara kita bersikap dan bertindak sebagai orang percaya? Melalui bacaan kita dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, kita bersama akan melihat dan belajar bagaimana selayaknya kita hidup sebagai orang beriman. Secara keseluruhan, ayat yang menjadi bahan perenungan kita hari ini adalah bentuk pembaruan dan penguatan iman yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dengan melihat kondisi yang terjadi pada masa itu, yaitu penyembahan berhala dan hawa nafsu. Hal pertama yang diungkapkan Paulus dalam ayat 15 merupakan bagian refleksi atas kehidupannya. Paulus meminta kepada jemaatnya untuk melihat kembali dan memperhatikan bagaimana mereka bersikap dan bertindak dalam kehidupannya. Ada dua anjuran yang kemudian disampaikan oleh Paulus, yaitu untuk tidak menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif. Dalam konteks ini, orang bebal yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang-orang yang sesuka hati dalam bertindak dan terkesan tidak dapat belajar dari sebuah pengalamannya. Atau dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa bebal memiliki rujukan bodoh. Paulus menganjurkan jemaatnya untuk menjadi orang yang arif atau bijaksana. Seseorang kiranya mampu menggunakan akal dan budi dalam setiap hal, tindakan, atau sikap. Ketika seseorang dapat bijaksana, otomatis mereka akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan tidak membuang waktu dalam banyak hal. Yang kemudian menarik adalah ungkapan Paulus yang menyebutkan bahwa hari-hari adalah jahat. Ungkapan Paulus ini merujuk kepada konteks yang terjadi pada saat itu, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, yaitu penyembahan berhala dan hawa nafsu. Masyarakat umum di Efesus pada zaman itu memiliki kepercayaan terhadap Dewi Artemis yang digambarkan sebagai Tuhan, dan mereka menyembahnya. Menurut Paulus, ini adalah bagian dari hari yang jahat, karena penyembahan berhala bukan bagian dari ajaran orang Kristiani yang tentunya adalah sesat. Paulus ingin agar jemaat tetap pada keyakinannya untuk percaya kepada Kristus dan tidak berbalik menuju kesesatan. Selanjutnya adalah hawa nafsu. Ini adalah hal yang melekat kepada setiap manusia ketika ia memiliki sebuah keinginan atau kebutuhan. Dengan mengungkapkan hari-hari yang jahat, Paulus ingin agar jemaat selalu memiliki kesadaran dalam beriman dan bertindak, sehingga tidak tergoda melakukan hal-hal yang merugikan dirinya terlebih orang lain. Kemudian pada ayat 17, Paulus menekankan kembali untuk tidak menjadi orang yang bebal atau bodoh dalam menyikapi setiap keadaan yang sedang terjadi pada masa itu, dan tidak melakukan hal yang melawan ketetapan Tuhan, tetapi untuk selalu mengingat Kristus dan mengingat setiap kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, kehendak Kristus menurut atau yang dimaksudkan oleh Paulus untuk dihidupi merujuk kepada ayat 9, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pada ayat 18, Paulus menyampaikan ungkapannya mengenai untuk tidak mabuk oleh anggur. Hal ini merujuk kepada dua arti, yaitu secara harfiah dan metafora atau pengandaian. Secara harfiah, Paulus tidak melarang untuk meminum anggur, tetapi yang menjadi perhatian adalah anggur
ketika kita meminumnya secara berlebihan, itu akan membuat seseorang mabuk, membuat seseorang kehilangan pikirannya, membuat seseorang melakukan apapun yang ia inginkan. Secara metafora, ini berhubungan dengan hawa nafsu. Anggur diandaikan seperti sebuah keinginan dalam diri seseorang yang tentunya mengundang hawa nafsu seseorang untuk dapat mendapatkannya. Sehingga dari kedua hal ini, Paulus mengatakan bahwa hidup kita sudah selayaknya penuh dengan Roh Kudus. Lalu seperti apa hidup yang penuh dengan Roh Kudus? Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari ayat 17. Jemaat diminta oleh Paulus untuk terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika seseorang mencoba memaknai kehendaknya dengan setulus hati, Roh Kudus akan turut hadir dalam diri seseorang sebagai wujud dari penyertaan Tuhan yang memampukan setiap orang dalam bersikap atau bertindak. Nampak kebijaksanaan tidak dapat kita hadirkan begitu saja, tetapi ada sebuah dasar yang membuat kita mempertahankan kebijaksanaan dalam diri, yaitu Kristus sendiri. Kemudian dalam ayat 19 dan 20 ini menjadi penutup kita untuk menghayati apa yang sudah kita terima, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika seseorang menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, tentu kita perlu mewujudkan atau menghidupi kehadiran Tuhan dengan memuji dan memuliakan namanya. Dan seringkali sederhana tetapi yang sering kita lupakan adalah untuk bersyukur. Bersyukur yang selalu ditekankan oleh Paulus tidak hanya bersyukur dalam keadaan sukacita, melainkan bersyukur dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Paulus begitu memahami bahwa kehidupan yang ia jalani saat ini adalah atas kebaikan dan anugerah Tuhan semata. Kita tahu bahwa dalam Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Efesus, ia masih berada di penjara dan ia tidak berhenti atau tidak melupakan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Padahal dirinya sendiri sedang dalam keadaan yang buruk. Sehingga ia mau membagikan bagaimana kehidupan yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari bacaan kita, dari sepucuk surat oleh Paulus tadi, ada dua hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah memahami kebebasan kita sebagai orang percaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memang dapat sebebas-bebasnya menentukan pilihan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah dampak yang dihasilkan. Ketika kita melakukan hal yang merugikan, tentunya kita melakukan bagian dari hari-hari yang jahat, yaitu hawa nafsu dengan keinginan dan tujuan pribadi. Kita diminta Paulus untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk menjadi orang yang berhikmat dengan setiap keadaan yang terjadi. Lalu yang kedua adalah menghadirkan Roh Kudus sebagai penyertaan dan kemampuan dari Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk berbeda ketika kebanyakan orang melakukan hal yang tidak benar. Menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan, seperti ilustrasi di awal tadi. Paulus ingin menyampaikan bahwa kita perlu untuk menggunakan akal dan hati dengan baik untuk menjadi orang yang berhikmat agar Roh Kudus senantiasa hadir dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini. Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk memulainya dari hal yang sederhana. Mengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan yang lain dalam anugerah Tuhan untuk saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Mari kita bersama berefleksi. Apa yang dapat kita lakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama umat percaya di seluruh muka bumi. Kita perbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa Sorgawi yang kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan kami percaya meskipun kami belum bisa bertemu dan bersekutu satu sama lain, namun Tuhan senantiasa mempersatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Saat ini, perkenankanlah kami bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberi mereka penghiburan, kesehatan, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati anak cucu mereka, sehingga orang tua kami senantiasa merasakan kebahagiaan di masa tuanya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan atas kesehatan mereka. Kami mohon Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan cinta kasih dalam segala keadaan. Karena itu, biarlah saudara-saudara kami tetap menyandarkan pengharapan dan hidupnya kepada Tuhan. Kami pun mendoakan saudara-saudara yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Tuhan, Engkau menilik hati dan batin kami. Engkau mengetahui setiap hal yang terjadi, suka duka dalam hidup kami. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang berbeban berat. Tuhan, beri kekuatan sehingga dimampukan untuk dapat menanggung beban hidup dengan senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami pun mendoakan anak-anak kami, baik mereka yang masih balita hingga mereka yang sudah dewasa. Tuhan beri kesehatan dan Tuhan berkati agar iman mereka senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Bagi yang saat ini menjalani studi, kiranya Tuhan memberikan semangat, memberikan sukacita di dalam belajar, meskipun saat ini harus dilakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak kami yang sudah Kau karuniai pekerjaan, kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan tambahkan kesabaran, Tuhan tambahkan hikmat,
agar mereka dapat senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh, dan bahkan bila Tuhan berkenan, mereka pun dapat menciptakan pekerjaan yang baik bagi diri mereka maupun orang-orang di sekitarnya. Bagi anak-anak kami yang sudah dewasa dan menantikan pasangan hidup, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing agar mereka dapat menjalin pertemanan, persahabatan dengan banyak orang, dengan banyak saudara, dan biarlah Tuhan juga tuntun dan berkati sehingga mereka dipertemukan dengan jodoh yang sepadan dari tangan-Mu. Berkatilah pula para orang tua yang senantiasa berupaya untuk mengurus keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkati di dalam bekerja, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan agar para orang tua dapat mendidik dan membimbing anak-anak di dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKJ Tengahan dan Pepantan Tuking Gedong. Tuhan pakai dan berkati gereja-Mu lebih dan lebih lagi, sehingga keberadaan kami umat-Mu sungguh menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, dan kesemuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa bagi saudara kami terkasih Mas Joseph Dwi Widianto yang sudah 2 bulan melaksanakan tugas stase di GKJ Tengahan dengan segala keterbatasan karena kondisi pandemi. Kiranya Tuhan berkati agar apa yang dialami, apa yang dipelajari, apa yang dirasakan boleh menjadi bekal bagi masa depan pelayanan Mas Joseph. Dan biarlah Tuhan memberkatinya dengan kesehatan dan hikmat sehingga ia boleh dipersiapkan menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan berkati orang tua dan keluarganya dengan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya karena berkat-Mu Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula ketika kami berencana untuk memperingati dengan ucap syukur ulang tahun gereja-Mu yang ke-92 tahun. Meskipun acara ulang tahun saat ini hanya bisa kami peringati secara sangat sederhana, biarlah hati kami terus dilimpahi dengan rasa syukur, sehingga kami dapat terus menghayati hubungan kami dengan Tuhan dengan lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih bersemangat melayani Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa kami sungguh-sungguh dapat merasakan kemerdekaan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari ketidakadilan, kemerdekaan untuk kami dapat menghayati iman kami, kemerdekaan untuk kami menjalin hubungan baik satu sama lain, kemerdekaan dari berita-berita bohong, kemerdekaan dari niat jahat dan kebencian. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan bersama masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, hidup ini
penuh dengan suka dan duka, sehat dan sakit, berhasil dan gagal. Dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberi kekuatan untuk kita menjalaninya. Karena itu, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami berkumpul di rumah. Dalam ibadah keluarga ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kemurahan hati Bapa meluap kepada kami. Semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami.
Semoga ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami. Berkat dan kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan kekuatan bagi Allah kami untuk selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami siap menjadi saksinya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya.